Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali di konten channel Mencari Barokah TV. Yang belum di-subscribe, yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe agar ada notifikasi setiap video-video di-upload. Pesantren adalah pusat aktivitas. Setelah merasa cukup menimba ilmu di Mekah, Kyai Khalil pulang ke tanah Jawa. Sepulangnya dari tanah Arab, Kyai Khalil dikenal sebagai pakar berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu alat, spesialisasi kitab Alfiyah. Kyai Khalil kemudian mendirikan pesantren di Desa Cengkebuan, Kabupaten Bangkalan. Kealimannya segera menyebar ke seluruh Madura. Santri-santri mulai berdatangan untuk mengaji di pesantren itu. Semakin hari pesantren Syekhona semakin ramai. Para santri tidak hanya dari lingkungan wilayah Bangkalan, tetapi juga mencakup seluruh Madura. Kyai Khalil kemudian mengambil mantu bernama Doro Montaha, seorang kiai muda yang masih kerabat dekat dan berdarah ningrat. Doro Montaha selain berdarah bangsawan juga dikenal sangat alim tentang ilmu-ilmu keagamaan. Wawasan keagamaannya yang begitu luas serta wibawanya yang besar. Tidak mengherankan kalau para santri mengaguminya. Kyai Khalil sangat memahami keistimewaan Doro Montaha dan itu harus dipelihara serta dikembangkan sesuai dengan derajat kealimannya. Pesantren yang mulai tumbuh berkembang itu akhirnya diserahkan kepada mantunya sebagai penggantinya. Setelah menyerahkan pesantren yang baru dirintisnya tersebut, Kyai Khalil mendirikan pesantren baru yang tidak jauh dari pesantren lama. Letaknya di daerah yang sangat strategis, hampir di pusat kota Bangkalan, tepatnya di Desa Kedembangan, sekitar 200 meter dari alun-alun kota Bangkalan. Seperti pesantren sebelumnya, di pesantren Kedembangan ini Kyai Khalil cepat memperoleh santri. Kealiman Kyai Khalil semakin lama semakin masyhur dan terkenal. Tidak hanya terbatas di Madura, tetapi sudah menjangkau Jawa. Para santri datang dari berbagai penjuru, sehingga dalam waktu relatif singkat, pesantren Kedembangan ini menjadi terkenal dan besar. Santri pertama dari luar Madura tercatat bernama Hasyim Asy'ari dari Jombang. Hasyim Asy'ari kelak muncul sebagai ulama besar, bahkan berhasil mendirikan suatu organisasi Islam terbesar di Pulau Jawa, yaitu Nahdlatul Ulama. Sejak mendirikan pesantren di Kedembangan, Kyai Khalil bersama para santrinya menetap di Bangkalan. Demikian juga dengan keluarga Kyai Khalil. Pernikahannya dengan Nyai Asyik binti Lodrah Putih sebelum berangkat ke Mekah memberikan seorang putra bernama Muhammad Imron dan seorang putri bernama Rohmah. Setelah itu Kyai Khalil menikahi Nyai Mesi dan mempunyai anak perempuan bernama Asma. Kyai Khalil kemudian menikahkan putrinya Nyai Asma dengan seseorang bernama Yasin. Yasin adalah santri Kyai Khalil yang sangat alim. Dari pasangan perkawinan inilah Kyai Khalil mempunyai 11 cucu, yaitu Muhammad Ali Khalil, Malikah, Muhammad Nasir, Badiah, Nakhilah, Karimah, Nailah, Sayatun, Robiah, Hafsah, Komariah, dan Tajwati. Cucu Kyai Khalil dari putra laki-lakinya bernama Muhammad Imron, yaitu ada 8 orang. Mereka adalah Romlah, Nadifah, Ma'mun, Amin, Naimah, Urfiyah, dan Jamaliyah, dan Aminah. Sedangkan cucu Kyai Khalil dari anaknya bernama Rohmah sebanyak 2 orang, yaitu Umar dan Minnah. Salah satu cucu Kyai Khalil dari jalur laki-laki bernama Amin Imron. Selain aktif di pesantren juga aktif sebagai politisi. Tercatat sebagai anggota MPR beberapa periode. Amin Imron sudah wafat, putranya bernama Fuad Amin melanjutkan perjuangan ayahnya sebagai politisi. Kini tercatat sebagai anggota MPR mewakili
Partai Kebangkitan Bangsa. Salah seorang cucu Kiai Khalil lain bernama Romlah binti Imron kawin dengan seorang kiai yang alim bernama Kiai Haji Zahrawi. Dari pasangan ini, Kiai Khalil Bangkalan mempunyai cicit sebanyak 4 orang, yaitu Fathur Razi, Abdullah Sal, Kiai Khalil Agi, dan Khalilur Rahman. Kiai Abdul Ashal mewarisi pondok pesantren Syekhona Khalil Bangkalan bernama Pondok Pesantren Syekhona 1 di Kademangan. Sedangkan Kiai Khalil Agi memimpin pesantren lain yang masih berdekatan dengan pesantren Syekhona Muhammad Khalil bernama Syekhona 2 di Kademangan juga. Pada tahun 1994, Kiai Khalil Agi wafat. Ini putranya bernama Imam Bukhari Khalil melanjutkan estafet perjuangan ayahnya. Sebuah pesantren baru dibangun di Jalan Halim Perdana Kusuma, Ring Road, Bangkalan. Pesantren yang tampak asri ini bernama Pesantren Ibnu Khalil, sebuah pesantren yang diharapkan menjawab tantangan zaman, khususnya bagi masyarakat Madura. Salah satu cucu Kiai Khalil Bangkalan yang lain bernama Kiai Muhammad Ali Khalil mendirikan pesantren di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesantren tersebut bernama YPI Syekhona Khalil. Perkawinan berikutnya, Syekhona menikahi Nyai Kutab. Kutab adalah seorang janda dari Kamal Madura. Tampaknya motivasi perkawinan ini adalah semata-mata penyebaran dakwah Islam. Kamal sebagai kota pelabuhan sangat rawan berbagai kejahatan, memerlukan pribadi-pribadi Muslim yang taat dan tangguh. Mengamati suasana Kamal saat itu yang syarat dengan nilai Islam, kiranya tidak berkelebihan sebagai dampak dari keberadaan Syekhona di Kamal. Akhirnya, Kiai Khalil menikahi Nyai Asmuna sebagai istri yang keempat. Istri terakhirnya ini berasal dari pesisir utara Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi. Adalah kota perdagangan yang sangat ramai dengan penghasilan utama batik Madura yang khas, seperti motivasi perkawinan yang ketiga. Pernikahan kali ini dimaksudkan meneguhkan nilai keislaman daerah itu. Sayang, keturunan Kiai Khalil dari istri yang ketiga dan keempat tidak terlacak. Tampaknya dari kedua istri terakhir itu, Kiai Khalil tidak mempunyai keturunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekedar pemberitahuan, isi konten ini disadur dari buku yang berjudul Surat Kepada Anjing Hitam, Biografi dan Karomah Syekhona Khalil Bangkalan yang ditulis Syaifur Rahman.